Karena dengan orang mempercayai kata-kata tersebut itu jadi setiap ada bencana misalnya datang ke suatu daerah, orang jadi berpikirnya ini perbuatan dosa apa yang dilakukan gitu ya. iya. Dan itu kasihan masyarakat di situ. Selamat datang di Nasihat Ayah. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka kontennya ya. Apakah benar bencana terjadi ke suatu daerah karena di area tersebut banyak terjadi kemaksiatan? Tidak selalu, tapi bisa aja terjadi kan. Tapi yang terang bencana itu muncul itu di dalam Al-Quran disebutkan Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Akibat perbuatan tangan manusia. Jadi terjadinya bencana itu akibat perbuatan tangan manusia. Misalnya contoh penggundulan hutan misalnya, ya kan. Jadi munculnya itu begitu, bukan karena Allah mau menyiksa orang-orang itu karena orang-orang itu bermaksiat. Ya kan, itu hanya pelarian aja itu kalau mengatakan begitu gitu loh. Tapi ada tentu di suatu tempat di mana orang itu maksiatnya sudah luar biasa dan sudah mengganggu keseimbangan alam atau mengganggu orang-orang secara berlebihan, ya sama Allah diturunkan bencana di situ. Bisa itu. Sebetulnya bencana kepada umat itu sudah berhenti sejak zamannya Nabi Musa kalau tidak salah. Pada waktu itu umatnya Nabi Musa kan mengingkari apa yang sudah Allah berikan gitu ya. Sudah dikasih makanan dari surga dan sebagainya, dia mengingkari itu. Kemudian dia mau dijatuhkan siksa. Nabi Musa berdoa untuk jangan diberikan siksa kepada umatnya itu. Dikabulkan doanya. Dan sejak itu memang tidak pernah ada pemusnahan umat karena perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan gitu. Ya kalau memang masih ada berlaku begitu, sekarang ini orang berbuat dosa banyak banget daripada dulu. Mungkin sudah Jakarta ini ditenggelamkan mungkin. Ya dosa itu kan bukan hanya maksiat, orang korupsi besar-besaran ya kan, rakyat sengsara, dan itu sama orang-orang dibiarkan perilakunya itu loh, dianggap sebagai hal yang biasa. Karena dengan orang mempercayai kata-kata tersebut itu jadi setiap ada bencana misalnya datang ke suatu daerah, orang jadi berpikirnya ini perbuatan dosa apa yang dilakukan gitu ya. Iya. Dan itu kasihan masyarakat di situ karena sudah dalam keadaan bencana, terhimpit dengan masalah-masalah, banyak masalah, masih mau dituduh lagi sama orang-orang seolah-olah kalian sering berbuat dosa ini pasti gitu kan. Nah itu kan kasihan. Ada yang begitu memang ada, ya kan. Tapi itu pasti sudah disadari. Maksudnya? Masyarakat tahu persis di daerah ini memang banyak perbuatan maksiat gitu loh. Tidak perlu ditelaah dulu. Tidak perlu ditelaah. Kalau orang masih bilang kita cek coba ini apa ini perbuatan dosa yang dilakukan, ya itu enggak. Udah pasti bukan gara-gara itu berarti. Bukan karena itu. Kalau udah terkenal semua orang udah tahu, oh ya pantas aja emang di situ kan tempatnya ini misalnya, itu mungkin kemungkinan karena kemaksiatan. Jadi dengan kesepakatan akal sehat ya. Artinya masyarakat itu semua menyepakati itu dengan akal sehatnya, bukan dengan kira-kira gitu loh. Kan kalau kira-kira tidak boleh menuduh orang melakukan perbuatan dosa tanpa bukti, itu kan kita dosa juga. Oh gitu ya? Iya, tidak boleh. Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang jatuh cinta kemudian menyimpan cintanya hingga dia meninggal, katanya akan mati syahid meninggalnya. Pendapat Ayah gimana? Ayah tidak yakin kalau itu hadis ya. Oh gitu. Karena gini, itu kan seperti mengatakan bahwa orang yang tidak menikah itu lebih mulia daripada yang menikah seolah-olah, ya kan? Iya. Nah, tapi kalau orang menahan diri, artinya begini, itu mungkin untuk wanita ya. Jadi kalau ada wanita yang dia itu tidak ada jodohnya, artinya tidak ada yang melamar dan sebagainya, ya kan? Kemudian dia bisa menahan diri dari perbuatan dosa. Nah mungkin itu hadiahnya seperti itu. Tapi ayah sekali lagi begini, nikah itu kan anjuran agama. Tidak ada anjuran dalam agama itu untuk tidak menikah, tidak ada. Anjurannya adalah menikah. Berarti orang menikah itu lebih utama daripada orang yang tidak menikah. Patokan penting ini bahwa kita setiap kali menerima hadis kembalikan kepada Al-Quran. Apakah kira-kira sejalan dengan anjuran-anjuran Al-Quran enggak? Kalau tidak sejalan, kita harus curiga nih hadis ini jangan-jangan bukan hadis yang sahih, bukan hadis yang dhaif pun tidak. Mungkin kadang-kadang itu jangan-jangan nih hadisnya hadis palsu. Dan itu kecurigaan itu dalam masalah hadis ini penting sekali karena hadis ini luar biasa banyaknya. Bayangkan hadis itu adalah mencatat setiap perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Bisa aja ada kekeliruan, salah paham dan sebagainya. Dan kata-kata di dalam hadis itu tidak mesti kata-kata Nabi Muhammad persis seperti yang diucapkan Nabi. Ya, ayah tidak tahu persis karena baru dengar ini mengenai hadis ini, tapi ayah kok kurang yakin bahwa ini hadis.
Iya sih, soalnya banyak orang yang setelah melihat hadis tersebut jadi berpikir apa saya pendam aja ya, nggak usah mengutarakan perasaan saya gitu. Perasaan itu kan memang tidak boleh diumbar ya. Tidak boleh diumbar, tapi kan dalam arti kata tujuannya positif, misalnya orang mau menikah dan sebagainya, itu jelas itu baik. Apakah penyakit ain benar-benar ada? Penyakit akibat ain ya, itu benar ada. Oh gitu ya. Nah, kenapa ayah yakin benar ada? Karena Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan. Oh. Ya kan, dan itu memang sudah terbukti banyak Di Al-Quran? Bukan Al-Quran. Hadis? Di hadis, dan banyak dijumpai di masyarakat juga penyakit ain itu. Dan gejala-gejalanya orang yang mempunyai gangguan penglihatan, artinya gini, maksudnya gangguan penglihatan itu adalah bahwa dia kalau menyukai sesuatu, kemudian pasti terjadi sesuatu terhadap barang yang dia sukai itu. Ayah sendiri pernah menyaksikan ada seseorang yang memang dia punya bakat ain, dikenal oleh beberapa orang bahwa orang itu punya bakat ain, matanya itu tajam gitu lah. Nah, terus dia datang ke tempat saudaranya ayah waktu itu, dia melihat lukisan di dinding, kemudian dia mengatakan, aduh indah sekali lukisan ini. Langsung lukisan itu jatuh ke bawah dan pecah kacanya. Tapi orang ini memang dikenal bahwa dia ada indikasi dia itu bisa menyebabkan ain itu, jadi matanya kurang baik lah istilahnya. Dia melihatnya itu ingin memiliki, misalnya gitu loh. Kalau dia melihat sesuatu kemudian dia ingin memiliki dengan excited gitu ya, cara berlebihan gitu. Iri, dengki gitu. Cuman itu tetap bukan rasa dengki biasa. Tidak semua orang yang dengki itu bisa menyebabkan penyakit ain. Ini memang fenomena yang masih harus diteliti. Karena ini kalau zaman dulu kan orang cuma diyakini aja gitu. Kalau zaman sekarang kan orang ingin buktinya apa ya, gitu. Ya itu memang harus diselidiki. Karena itu memang sepertinya tidak jelas gitu ya. Berarti karena definite ain itu ada berarti kalau gitu. Ain itu ada. Jelas ada. Karena semua, kalau ayah percaya semua yang Rasulullah katakan itu pasti benar. Kata orang-orang hati-hati apabila berbicara, karena setiap ucapan adalah doa. Itu benar apa enggak ya kira-kira? Ya ini mungkin masalah afirmasi ini. Kalau namanya afirmasi itu kan pasti ucapan yang diulang-ulang. Bukan setiap mengucap itu pasti jadi doa, itu tidak mungkin. Mengucapkan hal-hal yang buruk secara terus-menerus itu akan tertanam di alam bawah sadar dia. Akhirnya menjadi seperti doa. Misalnya ini ayah juga sudah praktekkan di praktek ya, waktu periksa pasien. Kan ada pasien yang datang, dia minta diperiksa, apakah mungkin saya ini menderita kencing manis katanya. Karena ayah saya, ibu saya itu penderita kencing manis. Ayah selalu tegur dia, kamu tidak boleh bicara begitu. Tapi kalau misalnya ada gejala-gejala kencing manis, kita periksa kencing manisnya. Tapi kalau misalnya seolah-olah mengatakan bahwa karena orang tuanya itu menderita kencing manis semua, maka dia akan kena kencing manis, itu seperti dia mengundang. Ini bicara law of attraction ini ya, kayak gini. Iya, itu termasuk afirmasi juga. Kalau berulang-ulang. Tapi bukan doa kan, itu kan lain kan maksudnya. Ya itu kalau diulang-ulang, dia menjadi seperti doa. Artinya gini, maksudnya orang ini yang mengeluarkan pernyataan ini, tujuannya adalah jangan engkau mengulang-ulang perkataan itu seperti seolah-olah engkau mengundang kan gitu. Itu kan hanya untuk mendidik kita supaya kalau kita afirmasi itu yang positif gitu loh. Maksudnya begitu tujuannya. Biar lebih sering berkata yang baik-baik, yang positif-positif gitu. Kalau kamu banyak berkata yang positif, berkata baik, maka akan datang hal-hal yang baik padamu. Apakah balasan terhadap dosa itu bisa didatangkan kepada kita ketika kita masih di bumi? Jadi gini, ada hadis-hadis yang menunjukkan ada perbuatan dosa yang dibalas di bumi. Apa nih? 1, durhaka kepada orang tua, ya kan? Kemudian yang kedua, memutus silaturahim. Dan yang ketiga adalah berbuat zalim. Itu biasanya siksanya sama Allah dipercepat di dunia. Berarti nanti di neraka nggak disiksa lagi tentang hal itu, karena udah disiksa di bumi kan? Itu haknya Allah. Kan nggak ngerti. Bisa 2 kali. Tapi dia dipercepat itu tujuannya supaya orang itu sadar. Jangan lupa kalau Allah memberikan siksaan dan sebagainya, itu juga karena kasih sayangnya Allah kepada manusia. Bukan tujuannya mau menyiksa orang. Allah tidak butuh dengan manusia kok. Jadi ya itu 3 itu. Untuk batasan kita supaya kita tidak melakukan 3 hal ini. Karena 3 hal ini dianggap jahat sekali. Memutus silaturahim ini maksudnya dengan siapa? Ya bisa dengan teman, saudara, keluarga sendiri misalnya. Enggan mendatangi
pamannya, saudaranya, atau dengan tetangga misalnya, mencegah tidak mau bicara sama tetangga misalnya gitu, itu kan memutus tali silaturahim. Itu dosanya besar. Tapi yang terang memutus tali silaturahim itu dengan sengaja, dengan tujuan tidak baik tentu. Tidak mau kenal sama orang, tidak mau menolong orang, memutus tali silaturahim itu dosa. Oh gitu ya. Dan itu nanti balasannya akan mulai di dunia pun sudah akan diberikan tuh. Oh gitu ya. Iya. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Itu balasannya bisa langsung di bumi gitu. Iya. Orang durhaka kepada orang tua. Itu semua agama sama pandangannya. Tidak akan sukses hidupnya, ya. Perlu dipahami dulu durhaka itu seperti apa. Kalau dalam Islam kan dianggapnya menyakiti hati orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu dia berjuang untuk anak-anaknya, dan perjuangannya tidak bisa ditebus. Pakai apapun tidak bisa. Gitu loh. Kalau lihat cerita-ceritanya konglomerat itu semua orang tuanya taat. Taat itu dalam arti kata bukan berarti disuruh apa aja mau enggak, tapi pokoknya dia hormat, itulah menghormati. Rasa hormat itu harus dikedepankan kepada orang tua itu. Nah, benar sih. Kalau emang manusia diturunkan dengan perannya masing-masing, apakah Tuhan juga memilih manusia mana yang diberi peran sebagai penjahat? Tidak. Semua manusia itu modelnya baik semua. Ada ayat dalam Quran itu yang menjelaskan tentang itu, bahwa semua yang baik datangnya dari Allah, dan yang buruk itu datangnya dari dirimu sendiri. Oh gitu. Nah, jadi kenapa orang itu menjadi penjahat? Ya karena dirinya sendiri yang membukakan jalan dia untuk jadi penjahat, gitu loh. Bukan karena Allah. Karena semua yang dari Allah itu pasti baik. Ada orang yang misalnya ditakdirkan baik kemudian jadi jelek kan ada. Oh gitu. Iya ada. Jadi sudah di Lauhul Mahfuz sudah ditulis baik, tapi dia akhirnya jadi jelek karena perbuatan dia sendiri. Makanya kejelekan itu datangnya dari dirimu, gitu loh. Tapi kalau kebaikan itu datangnya dari Allah. Tapi Allah tahu kan masih kan? Oh iya tahu. Allah tahu semua kejadian yang ada di muka bumi ini, dan Allah mengizinkan juga karena apa? Itulah manusia itu kan diberi kebebasan sama Allah. Bahkan ada orang yang memaki-maki Allah, ada kan? Iya ada. Nah, dibiarkan sama Allah. Apakah itu Allah yang menakdirkan dia? Tidak mungkin. Oh gitu ya. Nggak mungkin Allah menakdirkan dia untuk menghina-hina diri. Iya, tidak mungkin. Nah, tidak mungkin. Karena Allah kan suka dipuji. Makanya kita kan bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya kan? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu. Jadi kalau ada manusia itu melakukan hal-hal yang negatif, itu karena muncul dari dirinya sendiri. Oh gitu ya. Bukan peran dari Allah gitu ya. Bukan. Orang lahir ke dunia itu dalam keadaan baik. Buktinya apa? Ada ayat di Quran yang mengatakan, ketika manusia mau diturunkan ke bumi itu, dia mengambil perjanjian dengan Allah. Alastu birabbikum, Allah mengatakan, ya kan? Apakah kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu? Semua manusia menjawab, bala syahidna. Ya, saya akui dan saya bersaksi. Itu sebelum lahir semua manusia sama, ya kan? Artinya apa? Artinya semua manusia itu akan baik sebetulnya. Tapi ketika sampai di bumi, dia sendiri yang mencari jalan untuk ke arah yang jelek itu, gitu loh. Akhirnya dia jadi jelek, jadi jahat dan sebagainya. Banyak narasi yang mengajak kita untuk beristirahat, berhenti sejenak demi kesehatan mental kita. Apabila kita terlalu banyak mengkonsumsi narasi-narasi tersebut, apakah itu akan mempengaruhi kita jadi orang yang lebih lemah? Ya, bisa jadi. Karena kan gini, sama seperti orang mendengarkan lagu juga. Kalau dia tiap hari dari pagi sampai malam mendengarkan lagu cinta terus, akhirnya dia jadi lemah. Terus tidak mau berjuang, ya, tidak mau susah. Semuanya dia merasa bahwa semuanya dihubungkan dengan romantisme, misalnya gitu. Ya dia pasti akan menjadi lemah. Tapi kalau orang dikatakan perlu berhenti sejenak, itu ayah setuju. Tapi tidak berarti berhenti sejenak terus tidak sejenak aja jadi berjenak-jenak nanti kan. Nah itu akan membuat dia lemah, pasti. Makanya sebagian orang kan karena merasa bahwa lagu itu bisa melemahkan jiwa katanya. Makanya dengarkan lagu itu tidak boleh. Haram gitu. Ya. Jadi kita boleh berhenti sejenak, istirahat, ya kan? Tapi harus bisa mengendalikan diri. Makanya orang harus punya tujuan. Kalau orang punya target kan dia tidak akan berhenti lama-lama. Oh gitu ya. Jadi orang harus punya target dulu gitu ya. Iya, dalam hidup ini harus punya target. Yang orang-orang suka bilang resolusi itu kan. Tahun ini resolusi Anda apa gitu misalnya kan. Kalau terlalu banyak mengkonsumsi konten seperti itu, kita jadi lebih banyak berhentinya kayak daripada jalannya gitu. Betul. Jadi kalau orang punya target, punya kesadaran bahwa dia itu hidup ini akan jalan terus. Hidup ini bukan cuma sampai besok sore, kan masih ada jangka panjang insya Allah, ya kan. Itu nomor satu, itu harus punya target.
Nomor satu harus punya target pribadi lah gitu ya. Iya, karena kan kebanyakan tuh anak-anak itu pasti tidak punya target. Dia hanya mengalir aja gitu. Orang suka bilang, kita mengalir aja, menggelinding misalnya gitu kan. Orang bilang menggelinding itu artinya kan tidak punya target. Nah itu kalau ada orang sukses bilang, ya saya menggelinding aja, itu bohong. Semua sukses itu harus kerja keras. Semua sukses. Misalnya sekarang gini, saya target 5 tahun akan punya ini misalnya. Berarti tahun ini harus apa? Tahun depan harus apa? Kan tidak nunggu 5 tahun dulu baru kerja keras. Oh, setelah punya target bikin planning maksudnya gitu. Bikin planning. Bikinlah sesederhana apapun harus ada planningnya. Mungkin tak bedakan dulu di sini kali ya. Target dengan keinginan itu sesuatu hal yang berbeda, sangat berbeda ya. Oh beda, iya. Karena kalau keinginan semua orang punya kan. Iya. Nggak semua orang punya gitu ya. Iya. Target itu ngukurnya dari kebutuhan. Kalau keinginan? Ya kalau keinginan kan hanya pokoknya memuaskan nafsunya dia sendiri. Misalnya ingin apa gitu kan. Ingin tuh belum tentu sesuai kebutuhan. Bisa jadi itu di atas kebutuhan. Kan Bung Karno sendiri kan bilang kan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Supaya kalau kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Apakah ada manusia yang tidak punya dosa? Ada. Siapa tuh? Satu, Nabi Muhammad SAW. Itu jelas tidak punya dosa. Waktu dia masih kecil dia sudah dibersihkan, ya kan, dadanya dibersihkan itu. Itu kan bukan dibersihkan dalam arti dicuci seperti itu, enggak kan, dibersihkan dari segala hal-hal yang bisa membawa dia kepada dosa, sehingga dia tidak berdosa, Nabi itu. Terus kemudian yang kedua, ahlul baitnya Nabi, yaitu 4 orang, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Ada di dalam Quran, ayat Quran. Waktu itu Rasulullah SAW disuruh mengumpulkan ahlul baitnya. Kemudian Rasulullah menggelar surbannya itu, disuruh duduk di situ, ditutup sama Rasulullah. Allahumma haulai ahli baiti. Ya Allah, inilah ahlul baitku. 4 orang itu. Kemudian turun ayat, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sungguhnya Allah ingin membersihkan kalian wahai ahlul bait dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Berarti 4 orang ini sudah dijamin di dalam Quran disebutkan bahwa 4 orang ini pasti masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab, karena sudah disucikan sama Allah. Nah itu 4 orang ini sama Rasulullah. Itu yang jelas. Kalau yang tidak jelas, ayah tidak tahu, kan itu rahasianya Allah. Tapi kalau menurut keyakinan ayah, ada nggak di zaman modern ini orang yang tidak punya dosa? Ada pasti. Bukan tidak punya dosa ya, ada orang yang bersih dari dosa lah. Artinya dia mungkin berbuat dosa diampuni sama Allah. Oh gitu. Pasti ada. Tapi kalau yang tidak punya dosa nggak ada ya? Ya kayaknya kita bicaranya harus mayoritas ya, tidak bisa bicara 1-2 orang. Yang mungkin ada 1-2 orang tapi kita tidak tahu. Oh gitu ya. Para waliullah. Wali-wali itu adalah manusia-manusia yang dicintai sama Allah karena ketaatannya sudah mutlak. Dia mutlak taat kepada Allah, maka dia dicintai sama Allah. Nah orang-orang ini menurut ayah itu mungkin tidak punya dosa. Tapi kita tidak tahu. Bersih dari dosa lah gitu maksudnya. Iya. Dibersihkan dari dosa gitu ya. Masih ada berarti ya zaman modern sekarang ya? Ada. Mungkin saja ada. Di setiap waktu, di setiap tempat tuh ada orang-orang yang disebut waliullah. Kalau waliullah dijamin gitu, kalau dia akan bersih dari dosa. Iya, tentu. Dia pasti masuk surga. Tanpa masuk neraka dulu maksudnya? Enggak masuk neraka. Oke.